Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah dengan NIM 18230049. Di sini saya akan mempresentasikan tugas wajib ujian akhir semester Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Muhammad Rifandi SE MSI dengan judul Laba konsolidasi BUMN tahun 2020 mengalami penurunan drastis. Adapun bab satunya yaitu pendahuluan latar belakang permasalahan. Adapun laporan keuangan menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja perusahaan, serta perubahan posisi keuangan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakaian dalam pengambilan keputusan ekonomi menurut IAI 2009. Setiap perusahaan memiliki laporan keuangan masing-masing untuk memberikan informasi yang dibutuhkan bagi pihak internal maupun eksternal. Perusahaan yang memiliki kendali atas kuasa atas perusahaan lain biasa disebut dengan entitas induk, sedangkan perusahaan yang dikendalikan atas yang dikuasai disebut dengan entitas anak. Entitas induk memerlukan laporan keuangan entitas anak untuk membuat laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian ini memberikan gambaran yang jelas mengenai total sumber daya entitas hasil gabungan dari entitas anak kepada para pemegang saham, kreditur, dan penyedia dana lainnya. Permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini adalah terkaitnya turunnya laba konsolidasi BUMN tahun 2020 yang mana karena mewabahnya pandemi COVID-19 di Indonesia mengakibatkan sejumlah perusahaan BUMN mengalami penurunan pendapatan. Penulis tertarik mengambil topik ini karena turunnya laba konsolidasi BUMN 2020. Sebagaimana yang telah diketahui, BUMN memiliki peran strategis bagi pertumbuhan perekonomian nasional dan BUMN juga menguasai pos-pos menyangkut hajat kehidupan masyarakat di Indonesia. Adapun rumusan masalah yaitu yang pertama, apa yang menyebabkan laba konsolidasi BUMN tahun 2020 mengalami penurunan drastis? Kedua, apa faktor yang menjadi penyebab laba konsolidasi BUMN tahun 2020 mengalami penurunan drastis? Ketiga, apa dampak yang timbul atas laba konsolidasi BUMN tahun 2020 yang mengalami penurunan drastis? Dan yang keempat, apa solusi terhadap laba konsolidasi BUMN tahun 2020 yang mengalami penurunan drastis? Dan adapun tujuannya, yang pertama yaitu untuk mengetahui penyebab laba konsolidasi BUMN tahun 2020 mengalami penurunan drastis. Kedua, untuk mengetahui faktor-faktor yang terjadi penyebab laba konsolidasi BUMN tahun 2020 mengalami penurunan drastis. Ketiga, untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan atas laba konsolidasi BUMN tahun 2020 yang mengalami penurunan drastis. Dan yang terakhir, untuk mengetahui solusi terhadap laba konsolidasi BUMN tahun 2020 yang mengalami penurunan drastis. Adapun manfaatnya yaitu makalah ini dibuat untuk mengetahui penyebab dari permasalahan turunnya laba dan laba konsolidasi BUMN tahun 2020 secara drastis dan pengaruh yang ditimbulkan terhadap penurunan tersebut serta menjadi bahan referensi bagi kami. Adapun bab 2 yaitu landasan teori. Yang pertama itu pengertian laporan konsolidasi ialah model laporan keuangan untuk menunjukkan pengaruh ekonomi dari penggabungan dua atau lebih perusahaan yang didasarkan atas pemilikan dan pengendalian bersama meskipun peleburan secara hukum tidak dilakukan. Kedua, kegunaan laporan keuangan konsolidasi yaitu ditujukan untuk kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan jangka panjang dan induk perusahaan seperti pemegang saham, kreditur, dan penyedia dana. Laporan keuangan konsolidasi seringkali merupakan satu-satunya cara untuk mendapatkan gambaran jelas dari total sumber daya manusia hasil gabungan tersebut. Adapun tujuan laporan keuangan konsolidasi yaitu memberikan acuan dan aturan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada unit-unit pemerintah dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum atau General Purpose Financial Statement demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan yang dimaksud. Adapun laporan keuangan konsolidasi yang sesuai dengan PSAK dan interpretasi standar akuntansi keuangan ialah mengharuskan manajemen membuat kepentingan dan estimasi yang mempengaruhi jumlah serta mengungkapkan tertentu berdasarkan evaluasi manajemen atau fakta dan keadaan yang relevan pada tanggal pelaporan.
Relasi dapat berbeda dengan jumlah dan estimasi ini juga dapat disesuaikan dengan lebih lanjut. Adapun konsep dan standar laporan keuangan konsolidasi yaitu yang pertama, pandangan tradisional mengenai pengendalian, kedua, pengendalian tidak langsung, ketiga, kemampuan untuk memiliki pengendalian, keempat, perbedaan fiskal, dan adapun prosedur penyusunan laporan keuangan konsolidasian yaitu disusun dengan menggabungkan laporan keuangan entitas induk dan laporan keuangan entitas anak. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi, setiap akun antar perusahaan harus dieliminasi karena entitas induk dan anak dianggap satu. Karena itu, prosedur penyusunan laporan konsolidasi menjadi sebagai berikut, yaitu laporan keuangan konsolidasi sama dengan laporan entitas anak ditambah dengan laporan keuangan entitas induk dikurang dengan akun antar perusahaan. Adapun bab 3 yaitu tentang pembahasan. Yang pertama itu tentang profil perusahaan. Adapun gambaran BUMN yaitu BUMN adalah badan usaha milik negara yang berbentuk perusahaan persero sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 1998 dan perusahaan umum Perum sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah nomor 13 tahun 1998. BUMN merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi yang penting di dalam perekonomian nasional yang sama-sama dengan pelaku ekonomi lain yaitu swasta, besar kecil, domestik asing, dan koperasi merupakan pengejawatahan dari bentuk bangunan demokrasi ekonomi yang akan terus kita kembangkan secara bertahap dan berkelanjut. Adapun fungsi dan peranan BUMN yaitu sebagai penyedia barang ekonomis dan jasa yang tidak disediakan oleh swasta, merupakan alat pemerintah dan menata kebijakan perekonomian, sebagai pengelolaan dari cabang-cabang produksi sumber daya alam untuk masyarakat banyak, dan sebagai penyedia layanan dalam kebutuhan masyarakat. Adapun bentuk BUMN ada dua menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 yaitu bentuk persero dan perum. Adapun manfaat BUMN yaitu yang pertama, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaporkan kehidupan berupa barang dan jasa, membuka dan memperluas lapangan pekerja bagi penduduk angkatan kerja, menjaga monopoli pihak swasta di pasar dalam pemenuhan barang dan jasa, meningkatkan kualitas dalam komoditi ekspor berupa penambahan visa baik migas maupun non-migas. Adapun permasalahan yaitu kedua, ringkasan permasalahan. Di tahun 2020 menjadi tahun yang sangat pelik bagi perusahaan plat merah yaitu BUMN. Menteri BUMN Erick Thohir memproyeksikan laba konsolidasi seluruh BUMN sepanjang tahun lalu sebesar 28 triliun. Angka ini anjlok jadi 77,41% dibandingkan keuntungan yang diperoleh perusahaan plat merah selama 2019 sebesar 124 triliun. Erick menjelaskan penurunan laba tersebut utamanya karena berdampak pandemi COVID-19. Hal ini pun turut mengerus laba bersih perusahaan. Pandemi ini tentu sangat berdampak juga dengan BUMN. Tadinya mampu mendapatkan net profit atau laba bersih, tapi ini tentu adanya net profit tidak langsung dibagikan, tetapi dipakai buat BUMN lainnya. Sebelum 124 triliun di tahun 2019, tahun ini konsolidasinya hanya 28 triliun. Pendapatan dari seluruh BUMN ditaksir mencapai 1.200 triliun, turunnya 25% dibandingkan dengan 2019 sebesar 1.600 triliun akibat pandemi COVID-19. Kinerja BUMN tahun 2020 menurun karena berdampak situasi COVID-19 yang memikul industri secara keseluruhan. Maka kinerja BUMN di tahun 2020 juga terpengaruh cukup tajam. Nilai penjualan seluruh BUMN sepanjang 2020 diperkirakan mencapai angka sekitar 1.200 triliun atau turun dari posisi penjualan 2019 yang mencapai angka 1.600 triliun. Demikian pula laba yang dicetak seluruh BUMN pada tahun 2020 hanya mencapai angka sekitar 24 triliun, jauh lebih beda dari tahun sebelumnya. Laba BUMN tahun 2020 melorot 77% dibandingkan pencapaian tahun 2019. Selanjutnya yaitu penyebab permasalahan. Yang pertama itu karena pandemi COVID-19. Adanya pandemi COVID-19 membuat sejumlah perusahaan BUMN terkena dampaknya. Dengan kondisi COVID-19 tentu ada perubahan roadmap sedikit, di mana kita ketahui saat COVID-19 ini berjalan, mau tidak mau,
secara ekonomis dan di bidang usaha terkoreksi. Bahkan tahun ini koreksinya hampir 60%, tahun depan itu koreksinya 30%. Kedua, rendahnya kualitas tata kelolaan perusahaan. Maraknya kasus korupsi BUMN akhir-akhir ini membuktikan hal tersebut. Kualitas integritas sebagian pemimpin BUMN dan pengawasan dari Dewan Komisaris terlihat lemah, termasuk mereka merekrut banyak top level eksekutif dunia sebagai non-eksekutif direktur yang berfungsi sebagai penyimbangan pihak yang menjalankan operasi perusahaan. Yang ketiga itu memiliki utang yang tinggi. Menurut survei dari Organisasi for Economic Cooperation and Development atau OECD, dalam laporan survei ekonomi Indonesia menyebut tren pertumbuhan utang BUMN yang lebih bertumbuh ekonomi nasional mengundang kekhawatiran. Hal ini diperparah dengan beberapa BUMN yang mengalami kerugian, sehingga kerugian yang ditanggung BUMN mendorong pemerintah untuk melakukan suntik modal yang berasal dari anggaran pendapatan pembelanjaan negara atau APBN. Dan terakhir, adanya beberapa perusahaan BUMN yang bermasalah. Mulai penangkapan beberapa dirut yang direksi BUMN oleh KPK, skandal penyelundupan di pesawat baru Garuda, sampai dengan meledaknya mega skandal Jiwasraya, tentu bukan hal yang mengembirakan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan yaitu: yang pertama, faktor pertama terkait dengan penugasan pemerintah kepada BUMN, yang mana selama ini penugasan tersebut tidak disertai dengan jaminan pembiayaan dan menyebabkan tekanan keuangan yang sangat berat. Faktor kedua terkaitnya percepatan program restrukturisasi BUMN dalam rangka menciptakan BUMN yang enjol terhadap perubahan dinamika usaha serta lebih kompetitif sehingga mampu bersaing di pasar lokal dan regional, bahkan di pasar global. Yang ketiga yaitu, faktor ketiga yang perlu dicermati adalah bagaimana perbaikan struktur keuangan BUMN bisa segera direalisasikan. Sepanjang tahun 2020 akibat terdampaknya COVID-19, maka struktur pendanaan BUMN yang banyak ditompang unsur utang, debt instrument, menjadi penyebab kesulitan utama. Dan yang terakhir itu perlu dicermati menurut pendapatan BUMN UNC adalah kecepatan KBUMN dalam melakukan penciptaan atau rekrutmen kader talent yang kompetitif. Adapun dampak dalam permasalahan ini yaitu yang pertama, dividen yang dibagikan tidak sesuai dengan target atau turun. Laba konsolidasi BUMN yang mengalami penurunan secara signifikan membuat dividen yang akan dibagikan kepada para investor tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Yang kedua, para investor tidak tertarik lagi untuk menginvestasikan dana di sejumlah perusahaan BUMN. Investor kurang tertarik untuk mengumpulkan saham-saham emiten di indeks ini memiliki angka performa yang masih mengkhawatirkan, apalagi emiten-emiten ini memiliki beban utang yang tinggi. BUMN akan mengalami kesulitan dalam mencari modal usaha atau pendanaan. Pendapatan yang turun akan berimbas pada modal yang dimiliki BUMN. Terlebih ada beberapa perusahaan BUMN yang mengalami kerugian. Dan yang ketiga, turunnya harga saham sejumlah perusahaan BUMN. Pasar modal di Bursa Efek Indonesia (BIE) tengah dalam kondisi yang tidak menentukan sejak mewabahnya virus COVID-19 di Indonesia. Banyak saham emiten berguguran, termasuk perusahaan-perusahaan negara alias BUMN. Adapun solusi terhadap permasalahan ini yaitu, yang pertama, dalam konteks ini perlu dilakukan terobosan pendanaan BUMN, misalnya dengan memanfaatkan hadirnya lembaga pembiayaan investasi atau SWF yang bisa memberikan pembiayaan investasi dalam bentuk instrumen ekuitas. Kedua, sepanjang program vaksin belum sepenuhnya bisa dilakukan secara lebih merata, maka mobilisasi orang dan barang masih akan terhambat sehingga aktivitas ekonomi juga belum sepenuhnya bisa pulih. Upaya pemerataan vaksinasi menjadi kata kunci untuk pemulihan ekonomi nasional. Yang ketiga, membuka buku konsolidasi yang terintegrasi dengan baik. Buku konsolidasi ini penting untuk memperbaiki kinerja perusahaan plat merah agar dapat meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan negara atau pasoran. Yang keempat, Kementerian BUMN berencana untuk mengembangkan program aplikasi Project Management Office atau PMO dan Portfolio Management dengan anggaran senilai 8,2 triliun. Tujuannya untuk mengintegrasikan semua database yang ada
di BUMN, termasuk data kinerja keuangan BUMN, sehingga bisa untuk melihat daripada pembukuan atau untuk keperluan capex lainnya yang tidak diperlukan untuk di-cut. Adapun bab 4 yaitu penutupan. Yang pertama yaitu kesimpulan. Tahun 2020 menjadi tahun yang sangat pelik bagi perusahaan plat merah yaitu BUMN. Menteri BUMN Erick Thohir memproyeksi laba konsolidasi seluruh BUMN sepanjang tahun lalu sebesar 28 triliun. Angka ini anjlok 77,41% dibandingkan keuntungan yang diperoleh perusahaan plat merah selama tahun 2019 yang sebesar 124 triliun. Erick menjelaskan penurunan laba tersebut utamanya karena dampak pandemi COVID-19. Hal ini pun turut mengerus laba bersih perrestoran. Pandemi ini sangat berdampak karena BUMN tadinya mampu mendapatkan net profit, tapi ini tentu adanya net profit yang tidak langsung dibagi, tetapi dipakai lagi buat BUMN lainnya. Sebelumnya 124 triliun di tahun 2019, tahun ini konsolidasinya hanya 28 triliun. Pendapatan dari seluruh BUMN ditaksir mencapai 1.200 triliun, turun 25% dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 1.600 triliun akibat pandemi COVID-19. Adapun yang kedua yaitu tentang saran. Dengan melihat landscape persaingan bisnis saat ini dan dengan adanya pandemi COVID-19, maka upaya membuat BUMN menjadi organisasi bisnis dan angel, adaptif dan serta berorientasi global perlu segera dilaksanakan dengan arah yang jelas dan leadership yang kuat di Kementerian BUMN. Diharapkan cita-cita tersebut dapat terwujud. Namun, tentu perlu juga dukungan seluruh stakeholder karena dengan ekosistem bisnis mereka yang sehat akan mendorong BUMN menjadi lebih kuat dan kompetitif. Penulis juga menyarankan agar adanya evaluasi terhadap anak usaha dan perusahaan patungan yang kinerjanya tidak bagus, memperbaiki core bisnis, merombak direksi dan komisaris, membentuk holding asuransi, membentuk klaster BUMN sesuai dengan sektor yang masing-masing, membagikan kelompok perusahaan yang menguntungkan, dan deadline menunggu keterbitan peraturan pemerintah PP terkait pelimpahan wewenang untuk melakukan merger dan likuidasi terhadap perusahaan BUMN yang berkinerja buruk dan tidak mempunyai fungsi pelayanan masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan membaca wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan